Jafar Syadik Asmat Ngan atau Sunan Kudus putra Utsman Haji bin Yelai Murtada, saudara kandung Sunan Ampel. Ia cucu buyut dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai ke Rasulullah. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya Raden Utsman Haji atau Sunan Mudung. Raden Jafar Syadik muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak, menggantikan Sunan Mudung, ayahandanya. Beberapa bangunan yang dibangun Sunan Kudus saat menyebarkan Islam di Indonesia. Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama, mempelajari toleransi beragama. Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain. Kedua, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Membangun masjid dan menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak dan tinggal di Kudus, Jafar Syadik memulai dakwah dengan membangun Masjid Agung Kudus pada tahun 1956 Hijriah dan menara yang mempunyai tinggi 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 kali 10. Membangun landasan tempat wudhu. Pandasan dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Ketiga, berdakwah lewat seni dan budaya. Dalam menarik masyarakat, Sunan Kudus dikenal mempunyai kebiasaan mengadakan beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Hikmah yang dapat diambil dari Sunan Kudus, sangat menghormati perbedaan yang ada, tidak memaksakan kehendaknya semata. Sunan Kudus dikenal sangat gagah berani, utamanya dalam menegakkan kebenaran. Ia adalah sosok yang harismatik, dihormati dan disegani semua orang. Sunan Kudus bukan sekedar orang yang syaleh, ia juga seorang seniman. Kesimpulan, Sunan Kudus memiliki peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu dan pengaruhnya terasa hingga sekarang. Sunan Kudus dalam dakwaannya menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras. Uji kompetensi. Pertama, bagaimana latar belakang Sunan Kudus? Kedua, bagaimana kepribadian dari Sunan Kudus dan bagaimana cara meneladani sikap Sunan Kudus? Ketiga, apakah pengaruh dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam?